Selamat pagi, dokter. Oh, Oke, bisa dokter. dengar ya? Aduh, maaf tadi kacau. Ini. Get it. Get it, Li. Maaf ya, lambat. Sebetulnya ini apa namanya? Kok gini, Li? Ini gambarnya ganti. Ini kok ganti? Ini. Mami. Ya. Itu baru. Ini. Ya. Oh, ini tuh. Di view terus speaker gitu loh, Li. Di view di sini ada view. Ada view terus speaker gitu. View. Oh. Nah, ini. Nah. Ini kok gini? Di view. Mana view? Biasanya ada view di sini. Apa? Ini view. View terus speaker. Ini view. View. Speaker ada? Speaker? Nggak ada. Di sini biasanya view. Mana? Ini apa? Ada biasanya di sini view terus speaker gitu. Nggak ada view. Nggak ada. Di sini? Ini apa? Share. Ini? Minutes. Kita mulai aja ya, Dek. Ini. Halo? Bisa dengar suara saya, Dek? Bisa, dokter. Bisa dimulai, dokter. Bisa, dokter. Loh, maaf, aku nggak bisa betulin ini di tempatku. Ya, kita mulai perabaan. Ada panca indera itu mata, pendengaran, dan keseimbangan yang akan diberikan Dokter Tanjung, dan penciuman dan pengecap. Yang saya akan berikan sekarang adalah mengenai perabaan dan mata, penglihatan. Ya, Dokter Tanjung 3, saya 2, jadi panca indera. Indera itu special sense bahasa Inggrisnya, jadi stimulus yang khusus, rangsangan yang khusus. Pada tujuan pembelajaran perabaan ini memahami struktur kulit dan rasa raba. Ya, ini mengenai bagaimana kedudukan fisiologi, ya, fisiologi dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Di sini apa namanya, ada atom, mulai molekuler, mulai sel, kemudian jaringan. Ini saya sudah berikan di Kapita Selecta. Habis jaringan, beberapa jaringan dari organ jadi sistem, kemudian jadi beberapa sistem jadi seorang organisme atau makhluk hidup, ya. Jadi semua ini ilmu fisiologi itu sebagian besar di sini, ya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi itu ada biologi sel, biologi ini kita tidak berikan. Kita berikan yang fisiologi, ya. Kemudian ini hubungan semua sistem kita gambarkan dari integrasi suatu sistem, ya. Jadi integrasi sistem itu mulai Anda nanti dapat pencernaan,
dari ginjal, dari sistem paru-paru, dan reproduksi dan sebagainya. Ini gabungan gambaran suatu integrasi dari beberapa sistem. Jadi ini pendahuluan aja ya. Saya tidak nanyakan ini ya. Kemudian fungsi daripada kulit dan indera perapaan tadi. Jadi untuk mengatur temperatur tubuh dengan metabolisme, jadi dengan mengeluarkan produksi metabolisme yang berupa keringat ya. Jadi ini misalnya kalau kita dalam sistem suatu proses homeostasis, nanti misalnya kita berada pada suatu tempat yang panas ya, maka pembuluh darah di kulit akan berdilatasi atau melebar sehingga aliran darah banyak ke kulit. Kemudian kulit kan punya organ-organ yang memproduksi keringat. Jadi seketika keringatnya banyak, dengan menguapnya keringat ini yang disebut evaporasi, maka temperatur tubuh akan turun. Itu kalau kita dalam keadaan panas. Kalau kita dalam keadaan dingin, misalnya Anda masuk cold storage atau pegawai-pegawai hotel yang masuk cold storage, maka tubuhnya atau kapiler-kapiler yang di kulit akan mengalami kontriksi atau penyempitan sehingga tidak berkurang panas yang diuapkan melalui tubuh. Di samping itu juga orang yang masuk cold storage biasanya dingin, dia menahan panas dari tubuh supaya tidak menguap, juga dikurangi dengan memakai baju tebal. Nah, itu kalau kita menjaga supaya suhu tubuh tetap panas atau tetap normal, itu yang namanya homeostasis ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama kita di tempat yang dingin, maka tubuh akan merespon untuk meningkatkan suhu tubuh. Itu akan ada respon yang disebut shivering atau menggigil ya. Jadi nanti tidak dapat kuliah mengenai homeostasis, itu mengenai bagaimana tubuh mempertahankan panas. Dalam hal ini yang berfungsi adalah kulit. Itu tadi sudah saya jelaskan, kalau temperatur tinggi kita berkeringat, kalau temperatur rendah, jadi kalau temperatur tinggi ada dilatasi pembuluh darah di permukaan kulit. Kalau kita akibatnya berkeringat banyak sehingga tubuh menurun temperaturnya. Kemudian kalau temperatur rendah, misalnya di cold storage, maka kita akan terjadi kontraksi ya, pembuluh darah permukaan kulit akan menyempit atau disebut kontriksi ya. Dan untuk meningkatkan biasanya terjadi shivering. Shivering itu menggigil ya. Demikian juga kalau adik Anda terinfeksi. Misalnya terinfeksi demam berdarah. Jadi bakteri atau infeksi itu akan dilawan oleh makrofag. Jadi makrofag mengeluarkan suatu zat yang disebut pirukin. Zat pirukin ini mempengaruhi pusat panas kita, ya, termostat kita yang di hipotalamus, ya. Maka termostatnya dinaikkan jadi 39 misalnya. Sementara tubuh pasien yang terinfeksi itu baru temperaturnya 38 atau 37,5.
Maka untuk meningkatkan suhu tubuh, kalau kita demam, maka kita akan menggigil atau pasien itu menggigil. Dan waktu itulah kita bingung mau ke dokter. Ya, jadi tidak usah bingung. Kalau menggigil karena mau demam, minum aja yang banyak supaya berkeringat. Ya. Fungsi yang kedua adalah untuk proteksi, misalnya jatuh, ya, untuk dehidrasi tadi, proteksi dehidrasi. Kalau kita kepanasan tadi banyak keluar keringat, maka kita akan haus, kita harus minum. Itu dehidrasi, gejala dehidrasi. Kemudian untuk proteksi terhadap sinar matahari yang disebut ultraviolet, ya. Jadi sinar matahari itu ada ultraviolet A dan ultraviolet B. Untuk mengurangi akibat panas matahari tadi supaya nggak terbakar, biasanya kita memakai sunblock atau tabir surya, ya. Yang ketiga yang kita akan pelajari sekarang ini adalah mengenai sensasi. Jadi sensasi yang ada di kulit itu adalah untuk raba, yang touch, ya. Touch itu raba, bisa raba tekan, pada raba biasa membedakan antara sutra, kapas, itu semua termasuk rasa raba. Kemudian vibrasi. Vibrasi itu getaran. Misalnya Anda bekerja memakai untuk memadatkan itu, orang bekerja yang memadatkan jalan itu. Jadi itu akan terjadi vibrasi terhadap tubuhnya. Ya. Juga para petani yang memakai traktor tangan itu juga akan expose dengan vibrasi di tangannya. Sensasi yang lain adalah pain, sakit. Jadi rasa sakit Anda juga di kulit itu ada sensasi sakit. Itu misalnya tusuk duri, tusuk jarum, itu rasa sakit. Ya. Kemudian sensasi panas, temperatur. Jadi kalau temperatur panas kita akan rusak kalau terlalu panas, ya. Kalau hangat-hangat kuku nggak apa-apa. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana pengaturan panas atau suhu tubuh terhadap panas dan dingin. Jadi diatur oleh hipotalamus. Ya. Maaf, saya tidak bisa ngilangin gambar-gambar ini, Dek. Apa yang mau diketik ini? Dek, jelas gambarnya? Tidak ditutup, Dek? Tidak, ya? Jadi tadi saya jelaskan bagaimana kalau temperatur yang normal adalah 37. Bagaimana nanti kalau temperatur tinggi di atas, yang di bawah temperatur rendah. Ya, tadi sudah penjelasannya, ya, dengan vasodilatasi dan kontraksi. Dan itu enggak ada kesadaran, semua involuntary, ya, tidak disadari. Yang keempat, fungsi kulit itu untuk ekspresi. Jadi ekspresi di sini saya jelaskan, jadi ekspresi keringat itu di kulit. Juga untuk resistensi, jadi imunitas, ya, untuk resistensi imunitas. Fungsi yang keenam untuk simpanan pembuluh darah. Darah disimpan sekitar 8-10% itu pada orang dewasa disimpan di daerah kulit. Yang ketujuh, ini yang penting juga, ya, untuk sintesis vitamin D. Jadi dari sinar ultraviolet.
dari matahari. Ya. Apa fungsinya vitamin D? Jadi vitamin D yang kita terima matahari itu menjadi D1. Nanti oleh hati jadi D2. Oleh ginjal menjadi D3. D3 ini gunanya untuk absorpsi kalsium. Kalau kita makan telur, susu, itu kan ada kalsiumnya. Maka absorpsinya ini dibantu oleh vitamin D. Ini anatomi dari kulit. Jadi kulit paling luar itu namanya epidermis dan dermis yang disebut kulit. Di bawah namanya hipodermis atau subkutan. Jadi ini penting hal ini karena kita suntik itu intradermis. Jadi suntikan vaksinasi BCG itu ada di dermis. Jadi tipis sekali. Jadi kalau salah sedikit lebih dalam jarumnya, dia akan masuk ke subkutan. Akibatnya apa? Kan ada adik-adiknya itu kelenjar ketiaknya membengkak kalau salah suntik ini. Jadi tidak di dermis BCG-nya tapi di subkutan. Maka di kelenjar ketiaknya akan membengkak. Ya, itu dermis dan subdermis. Ya. Nanti di mana letaknya sensasi daripada tadi itu ya, panas, dingin, sakit. Nah, ini lapisan yang paling atas ini stratum ya, lapisan-lapisan ini anatominya ya. Ini basilaris ya. Ini baru dermis. Di bawah ini subdermis. Ini anatominya. Jadi ini yang paling luar. Ini sama, jadi ini ada sel-selnya. Nanti ini hubungan di lapisan ini dengan apa yang namanya sudut jari. Jadi lengkungan-lengkungan ini nanti bisa dipakai untuk sidik jari pada telapak tangan ataupun telapak kaki itu ada lapisan-lapisan yang berguna untuk sidik jari. Ini pada dermis ini ada bulu, di pangkal bulu itu ada kelenjar sebasea ya, kelenjar sebasea, kelenjar minyak. Kalau keringat sendiri dia punya sendiri, jadi punya lubang di kulit sendiri. Itu kelenjar, kalau kelenjar minyak ada di pangkal rambut ya, pangkal rambut itu ada kelenjar minyak. Ini tadi epidermis ya. Jadi di dermis itu ada kapiler-kapiler darah, di sini juga ada saraf. Nanti di mana di sini itu ada beberapa reseptor daripada sensasi tadi ya. Nanti ada gambar yang lain. Jadi ini baru kulit yang biasa tanpa gambar sensasi. Ini sebetulnya ini sensasi untuk tekan. Ini lapisan-lapisannya. Ini yang stratum basalo ini dia ada sel yang namanya stem cell yang berkreatin. Juga ada namanya melanosit ini yang memproduksi melanin dan pigmen-pigmen. Jadi kalau orangnya hitam nanti pigmennya juga banyak sekali. Ini hitam ya. Ini pigmen-pigmennya ya. Jadi kalau pigmennya banyak, ini orangnya hitam. Pigmennya banyak. Kalau sedikit ya mungkin coklat. Kalau sedikit sekali mungkin apa kuning. Ya, ini semua disebut pigmen granul. Ya, pigmen granul ada di melanosit. Ya, di sini melanosit. Di antara melanosit. Ini hitam orangnya ya, melanosit dan
granul-granulnya. Ini orangnya hitam, misalnya negro gitu ya. Sekarang di lapisan bawah yang disebut dermis. Jadi setelah epidermis ada dermis. Jadi dermis itu ada lapisan penghubung atau konektif, ada lapisan kolagen, elastis yang kulit bisa molor, juga ada pembuluh darah, juga ada fiber-fiber kulit, otot, di mana otot itu akan memberdirikan rambut itu erector pili. Jadi ini ada juga sel-sel adipus, sel-sel lemak, juga ada kelenjar-kelenjar keringat. Ya, nah, ini yang disebut papillary layer itu biasanya pada telapak tangan itu namanya derman papille, itu yang menjadi fingerprint atau yang menjadikan sidik jari. Ya, jadi kalau kulit yang ada bulunya nggak ada sidik jarinya. Ini kulit yang nggak ada bulunya itu ada sidik jari. Ya, masing-masing dari lapak itu semua ada sidik jarinya. Jadi dan tiap manusia beda sehingga fingerprint ini bisa dipakai untuk identitas. Jadi masing-masing kita manusia itu beda fingerprintnya, ya. Jadi lapisan papila ini jaringan ikat memiliki serabut kolagen yang disebut juga lapisan subepidel, juga disebut lapisan epidermis, ya. Lapisan ini kalau pada jari-jari untuk memberikan suatu sidik jari, ya. Jadi lapisan yang papila-papila ini memberikan juga nutrisin kepada lapisan di atasnya, ya. Juga di lapisan ini ada namanya reseptor, jadi reseptor Meissner itu untuk sentuhan. Nanti kita ada gambaran untuk reseptor sensasi Meissner, sakit itu, ya. Ini yang di bawahnya ada kelenjar irregular, jadi kelenjar-kelenjar minyak namanya kelenjar sebaceous. Kemudian ada folikel rambut, kemudian ada ductus sudorifera, itu saluran keringat, ini namanya ductus sudorifera. Kemudian ada stretch marks. Ini artinya kalau ahli bedah itu biasanya kalau mau bedah leher itu kan sesuai dengan lingkarannya, karena di situ ada namanya stretch atau stretch marks. Kalau di tangan bagaimana? Kalau di perut bagaimana? Biasanya ahli bedah tahu arah-arahnya, arah pisau lukanya itu. Jadi harus sesuai dengan stretch mark ini. Jadi kalau di leher enggak mungkin dia vertikal, itu harus selalu sesuai dengan ini sehingga bekas jahitannya untuk kosmetik itu baik, ya. Kemudian ada ini pasinin dan corpuscle itu untuk sensasi raba tadi. Ini lapisan di bawahnya lagi yang disebut lapisan retikuler, terdiri dari jaringan ikat dan kolagen kasar. Ini membentuk suatu tekuan atau cleavage. Ya, cleavage ini yang dipakai untuk ahli bedah untuk sayatan bedah, ya. Jadi lapisan retikuler ini banyak mengandung ujung saraf, ya, saraf bebas, saraf kelenjar minyak, akar serabut dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian hipodermis, ya. Hipodermis menghubungkan retikuler dan di bawahnya. Jadi biasanya
berupa jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar tuh, loose connective tissue, jaringan ikat longgar, dan banyak di sini pembuluh-pembuluh darah ya. Terus ini rambut. Rambut itu tumbuh dan fungsinya itu biasanya kalau kita dingin biasanya rambutnya berdiri karena di kontraksi dari erector vili. Erector vili itu megang rambut sehingga dia berdiri atau roboh ya. Kalau patternnya ini botak ya, male pattern itu rambutnya botak ya, baldness itu botak. Ini masih penjelasan mengenai subkutan. Jadi subkutan ini banyak mengandung sel-sel adipos ya, juga banyak pembuluh darah, pembuluh rambut. Kalau misalnya Anda terlalu banyak makan, jadi Anda perlu 2000 kalori, tapi karena keenakan makannya sampai 3000 sehari atau lebih, maka kelebihan kalori itu akan disimpan untuk membesarkan sel-sel adipos ini. Jadi makin lama Anda adiposnya makin tebal sehingga Anda kelihatan gemuk. Itu semua penyimpanan kalori ada di adipos. Juga pada bagian daripada punting susu, lemak di susu itu juga bagian dari hipodermis ya. Ini rambut. Jadi rambut ini berkeratin. Jadi kalau misalnya pada struktur rambut itu tidak ada keratin, maka rambut Anda akan putih. Misalnya orang albino. Albino itu tidak ada keratin rambut, tidak ada granula-granula keratin rambut. Maka orang ini akan kuning rambutnya kalau albino. Jadi kita karena di Asia keratin granula-granula pigmennya banyak hitam, kita hitam. Tapi kalau orang di Eropa granulanya coklat, dia rambutnya coklat. Juga iris nanti di mata, iris matanya coklat. Kita irisnya hitam karena kita orang Asia, rambutnya hitam ya. Nah, itu. Ini papila mammary sudah saya jelaskan tadi ya. Ini kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu ada dua, ada merokrin dan apokrin ya. Kalau merokrin itu kelenjar keringat pada kulit semuanya. Kalau apokrin itu biasanya hanya ada di ketiak dan di bawah mama, di bawah payudara. Jadi orang yang sebelum umur 18 kelenjar apokrinnya belum berkembang. Jadi semua merokrin. Jadi kalau adik-adiknya kurang dari umur 18 biasanya ketiaknya belum bau. Tapi setelah apokrin, karena kelenjar apokrin itu tumbuh, jadi ini kelenjar apokrin yang di bawah ini ya, apokrin tumbuh, biasanya dia bekerja sama dengan suatu bakteri. Ya, jadi bakteri ini yang menyebabkan ketiak Anda berbau, karena kelenjar apokrin bekerja sama dengan suatu bakteri sehingga berbau. Jadi tiap-tiap orang beda-beda baunya. Ya, jadi setelah dewasa, setelah 18. Jadi sebelum itu biasanya kelenjar apokrin belum berkembang dengan baik, jadi masih merokrin, ya, masih seperti kelenjar keringat yang lain. Kelenjar sebaceae ini namanya juga holokrin, jadi kelenjar minyak pada pangkal rambut. Jadi mensekresi sebaceae itu campuran dari lipid dan kolesterol ya, squalene, lilin isinya itu enggak begitu perlu untuk kuliah sekarang ya. Jadi ini
Tadi itu kelenjar sebasia. Ini apokrin, ya, apokrin, holokrin, merokrin. Ini kelenjar apokrin. Jadi dia itu sambung nih. Kalau merokrin biasa kan langsung, jadi kelenjar langsung ke spora kulit. Kalau ini dia gabung dengan rambut. Ini namanya tadi apa namanya? Corpuscle. Corpuscle. Nanti yang ada namanya ini untuk usia nggak ada namanya. Ini yang ada namanya. Ya, ini Merkel ya untuk sentuhan. Jadi namanya Merkel reseptor. Kalau yang ini akhir daripada dingin, namanya Krause. Ya, kalau misalnya dingin, dia yang menerima reseptornya dibawa ke saraf, terus ke otak kita menerima dingin. Kalau ini sentuhan, ya kapas apa gitu. Terus ada lagi yang di sini Krause kalau tidak salah. Ya panas ini Krause. Ya ini panas. Ya itu masing-masing reseptor dari ujung saraf yang nanti akan menghantar impulsnya. Nanti kalau sudah kuliah saraf, jadi impuls-impuls dihantar yang impuls dari rasa panas. Ya. Kemudian ada ujung saraf yang lain, itu biasanya untuk rasa sakit, rasa ini. Ya. Juga ini mekanoreseptor, ini adalah reseptor yang mekanik. Jadi misalnya rasa tusuk, rasa tekan itu disebut mekanoreseptor. Di sini diantarkan oleh saraf yang disebut slow fiber. Ya, ini yang penting Anda adalah semua reseptor itu akan dihantarkan saraf sampai ke pusat. Ada slow, ada rapid gitu ya. Jadi yang rapid itu misalnya yang sakit, panas itu ada rapid, tapi yang slow mungkin rasa tekan gitu. Jadi lebih pelan. Jadi yang mekano tadi kalau pain rasa sakit, kalau mekano itu ditekan atau dipukul, itu mekano. Namanya mekanis ya. Mekano, mekanis. Termo itu panas ya. Jadi kalau apa nama reseptor untuk panas? Ya, kalau adik-adik termo, mekano ya. Jadi ada pain reseptor sesuai dengan namanya. Jadi nanti dia akan menghantar reseptor itu ke otak. Jadi kita mendeteksi, oh ini panas karena api, ini panas karena air gitu. Ini asosiasinya ada di otak. Jadi kita di tangan itu menghantarkan saraf atau sensasi itu. Jadi kalau sensasi gelombang, nanti saya jelaskan mengenai gelombang. Kalau suara telinga, kalau gelombang-gelombang cahaya nanti mata yang akan menerima sensasi gelombang itu, terus kita membedakan ini apa ya gelombang. Oh, ini gelombang warna merah, gelombang hijau, gelombang biru dan sebagainya itu beda gelombangnya, sehingga sensasi atau persepsi di otak juga berbeda tempatnya. Ini tabel aja ya. Nggak usah dihafalin ya. Jadi Meissner ini ada rapid, ada slow. Yang slow itu Merkel, rasa dingin, rasa sakit, itu ada rapid, beda sedikit dengan slow. Ya, jadi ini tadi semua pathway atau jalan dari kulit ke otak itu melalui spinothalamic pathway ya. Jadi ini spinothalamic pathway
juga, terus belok-belok ke sinap dan sebagainya. Ya, nggak usah dihafalin, pokoknya kita di otak itu untuk mendeteksi ini apa sebetulnya. Oh, ini rasa raba dari kapas, ini rasa raba dari kasar, ini meja. Kalau Anda pernah meraba meja, ini rasa raba meja, ini rasa raba amplas misalnya. Itu untuk membedakan itu adalah sense atau persepsi dari otak. Nah, ini jalannya tadi, pathway-nya tadi ya. Di otak dari kulit ke otak. Selesai. Coba. Mungkin ada pertanyaan. Jadi yang konsep itu begitu ya. Kita meraba, yang membedakan sense itu adalah otak. Nah, rasa raba, rasa panas semua dibawa melalui spinothalamikus ke otak. Otak itu baru kita menyadari, oh ini panas dari api, kalau panasnya gini dari kompor, ini panasnya dari serika yang panas, misalnya semua itu persepsi dari otak. Nah, kalau reseptornya sendiri menghantar aja, ya dia menghantar aja. Kalau terlalu panas terbakar, rusaklah dia reseptor itu. Nah, konsepnya itu aja yang Anda harus sadar. Ya, jadi salah satu panca indera yang perabaan. Mungkin ada pertanyaan beberapa, Adik. Izin bertanya, dokter. Oke. Ya, nama saya Maria Famaka Pilanta, absen 28. Jadi pertanyaan Dava di sini, Dava pernah mendengar tentang adanya obat yang dapat menghilangkan fingerprint. Itu kenapa bisa demikian ya, dokter? Ya merusak itu. Jadi fingerprint itu ada anatominya tuh. Jadi anatomi begitu lekokannya itu sampai ke permukaan. Jadi dari epidermis tadi. Jadi lekuk-lekukannya itu sampai ke permukaan. Itu khusus yang untuk kulit yang enggak ada rambutnya, misalnya telapak tangan, telapak kaki ya, jari-jari ya. Tapi kalau misalnya di obat mungkin merusak itu, susunan itu. Saya sendiri belum pernah tahu obat apa itu, Dek, yang bisa merusak itu. Untuk kamuflase, supaya enggak diidentifikasi mungkin. Nama obatnya capecitabine, dokter. Jadi itu merubah fingerprint. Iya, mungkin obat ini itu mempengaruhi sel-sel kita itu kan setiap rusak diganti, ya, apalagi di kulit. Jadi biasanya pertumbuhan sel itu 1 jadi 2 yang gitu-gitu itu mungkin dia mempengaruhi pertumbuhan sel dari lapisan itu, folikel yang untuk fingertip. Mungkin itu. Jadi itu genomik, mungkin mempengaruhi genomik. Jadi genomik itu dah yang membuat pertumbuhan protein-protein kita itu semua genomik. Misalnya genomik untuk hipertensi kalau tidak salah genomik nomor berapa gitu ya. Dengan mempengaruhi itu maka orang hipertensi itu menurun karena genomnya dari bapak ke anak. Nah, itu penyakit genomik itu yang mempengaruhi genom. Mungkin sekarang sudah ada obat-obatan yang mempengaruhi genomik itu. Sehingga genomik itu yang mempengaruhi atau untuk identitas fingerprint itu. Mungkin genomik dia pengaruhi, bisa juga. Tapi maaf ya, saya belum baca yang itu, perkiraan saya begitu. Jadi belum detail sekali mengenai perubahan itu. Yang itu mungkin bidangnya forensik medicine ya.
forensik itu untuk identitas. Mungkin kurang puas deh, maaf deh, aku sendiri tidak paham betul ya. Tapi karena identitas itu berupa genomik, seperti penyakit-penyakit misalnya genom kromosom nomor berapa dipengaruhi, maka dia akan sembuh. Misalnya diabetes, sekarang diabetes kan diobati dengan genomik lebih sembuhnya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ada yang lain, kalau enggak saya teruskan ke Marta. Atau nanti tanya lagi ya. Li, Mas Awan mana ya? Bi, Bi, Mas Awan, Bi, Mas Awan mana Bi? Bi, Mas Awan mana? Oh, seperti tapi suaranya gitu. Saya live dulu ya, Dek ya. Kita mulai indera penglihatan ya. Jadi penglihatan tadi sudah saya sebutkan 5, salah satu penglihatan. Jadi kalau penglihatan ini reseptornya ada konus, ada sel kerucut, ada sel batang-batang, ada sel yang disebut melanosit, itu yang sel yang membuat kita siang melek, siang terjaga, dan malam tertidur. Itu ada sel lain yang di dalam mata yang menerima sinar sehingga kita terjaga. Jadi itu ada yang secara garis besar ada itu di retina atau di bola mata bagian belakang. Di spesial sen sekarang mata ya. Jadi di sini saya tadi sudah jelaskan ya. Ini semua panca indera ini dengan keterangannya saya ambil dari Seveltron ya. Jadi kita sekarang kalau pengecap itu namanya sensasi kimia ya. Kalau itu pencium juga selnya olfaktorius, sensasi kimia. Jadi untuk rasa kecap reseptornya sensasi kimia, untuk rasa
Rasa bau juga uap, itu sensasi kimia. Sekarang saya jelaskan mengenai vision, mengenai penglihatan itu sensasi gelombang-gelombang cahaya. Kalau telinga itu mendengar, itu sensasi gelombang-gelombang suara. Kalau equilibrium, nanti dokter Tanjung menjelaskan minggu depan, itu sensasi gerakan-gerakan mekanik juga ada. Di situ ada seperti pasir telinga itu bergerak gimana, itu yang mendeteksi bagaimana kedudukan kita sehingga kita tetap bisa berdiri, atau kalau mau jatuh kita bisa pertahankan kembali ke semula. Yang perabaan tadi sudah ya, di 5 juga disebut general sense. Jadi sudah ya, penglihatan reseptor khususnya namanya sensasi untuk sinar cahaya. Jadi cahaya itu ada, kalau kita lihat putih itu sebelumnya bisa diurai jadi pelangi. Coba kalau kita hujan tuh kita lihat cahaya matahari itu jadi pelangi. Jadi cahaya itu sebetulnya campuran dari 7 warna itu ya, merah, kuning, hijau semua digabung jadi putih. Itu semua yang kita lihat putih ya. Jadi sensasinya karena gelombang-gelombang semua itu jadi satu jadi putih ya. Jadi di sini kita bedakan yang general tadi ya. General tadi sudah saya jelaskan kan, ini semua general sense. Sekarang special sense. Special sense yang mata. Jadi ada mata, hearing, ada yang sense tadi general itu ada panas, dingin dan sebagainya. Jadi kita bedakan aja di sini ya antara general sense dan special sense. Ini tadi yang putih itu ternyata ada beberapa gelombang. Jadi kalau tadi itu chemoreseptor, kalau cahaya ini namanya fotoreseptor. Ini aja yang untuk mendeteksi cahaya Anda harus ingat ya. Nanti ujiannya enggak bagaimana. Jadi cahaya foto, untuk apa? Pin sakit, mekano misalnya raba, kena pukul, kena duri, itu mekanis ya. Jadi reseptornya menerima mekanis. Kemudian kimia ya, yang ini cahaya atau foto. Jadi mata kita itu seperti foto. Jadi ada namanya diafragma kalau di foto alat potret, kalau kita namanya pupil. Di pupil itu bisa membesar kalau kita dalam keadaan gelap, kita mengecil kalau kita langsung kena matahari keras atau langsung sinar yang keras. Kalau keras sekali kita menutup pakai kelopak mata, menutup. Jadi pupilnya mengecil, mata kita menutup, itu melindungi supaya tidak trauma. Nah, ini semua mata ya. Jadi kita pelajari dulu yang namanya aksesoris. Jadi struktur aksesoris mata di sini ada eyebrow. Eyebrow ini list. Nah, ini biasanya dihiasi pensil apa hitam apa ya. Kemudian palpebra. Palpebra itu ada upper, ada lower ya. Ada atau kelopak mata. Ada atas, ada bawah ya. Kemudian ada sudut, visura palpebra di sudut. Ini sudutnya ada dekat hidung namanya medial, yang di samping namanya lateral. Ini namanya bola mata ya. Di bola mata ini disebut juga orbita. Nanti bagian-bagiannya nanti Anda juga akan dapat di anatomi ya, bagian ini ya. Ini namanya sklera.
Ini koroid, di dalamnya ada retina. Jadi retina itu sebetulnya semuanya, tapi retina yang untuk fokus melihat itu ada di sini, di dalam ya, yang dekat dengan saraf ini namanya bintik kuning. Jadi di sini ada road cone, tapi tidak sebanyak di sini ya. Jadi di sini karena ini langsung harus diterima nervus 2, nervus opticus ya. Jadi di sini juga ada pembuluh darah yang kasih nutrisi, kecuali yang bola mata ini harus bening. Di sini ada namanya pupil, yang bundar ini pupil. Pupil ini pupil ini dipengaruhi atau disusun oleh organ yang namanya iris. Jadi kalau iris kita orang Asia hitam, ya. Kalau orang bule sana bisa biru, bisa coklat, tergantung pada ras atau etnik daripada orang itu di Eropa bagian mana. Jadi kalau hitam, rambutnya hitam, irisnya juga hitam. Ada lagi yang biru, ada lagi yang coklat irisnya ini, ya. Di mukanya iris itu ada namanya kornea yang bening. Jadi biasanya kalau kita ada infeksi kornea, korneanya rusak, maka perlu minta kornea orang lain ditempel sehingga bening lagi, misalnya itu bisa. Orang kornea itu enggak ada golongan darah, enggak ada darah, jadi boleh kornea boleh orang lain tanpa beda golongan enggak apa-apa ya. Ini kornea. Lensa ini dipegang oleh di kapsul lensa. Nah, nanti ada anatomi yang lain. Jadi ini ada sinar yang masuk ke kornea, kemudian ke kamera depan, ya, ada kamar ini, humor akurus, kemudian lensa, kemudian posterior, kemudian humor vitreous. Jadi bola mata itu diisi cairan jelly, sehingga dia bentuknya bundar. Jadi kalau Anda ketusuk, ya tidak bisa diperbaiki, maka bolanya dibuang, diganti protese yang kayak kelereng itu, ya, diisi. Tapi tidak bisa untuk nyeledet, tidak bisa untuk gerak. Jadi kalau ini digerakkan oleh otot-otot sehingga kalau Anda menari bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, ya, dengan perintah bisa. Ya, ini namanya nervus nomor 2. Kalau untuk pembau nervus 1 antara 10 nervus nanti saya jelaskan waktu semester kedua ya mengenai saraf. Ini anatomi dan fungsinya ya. Di bola mata tadi sudah. Kemudian pelindung mata ya. Aksesoris tadi kelopak mata dan sebagainya. Ada otot, ada saraf, ada pembuluh darah. Kemudian masing-masing itu masing-masing bagian dari mata itu, mulai kita dari bola mata. Di bola mata itu ada pelindungnya, otot namanya, dan kelopak. Kemudian ada pupil ya. Ada pupil. Pupil adalah buatan hitam yang di tengah. Itu ya. Yang di bagian tengah iris ya. Yang hitam itu otot iris. Jadi otot iris itu kalau di alat untuk potret itu namanya diafragma. Kalau kita namanya iris. Jadi untuk membesar mengecilkan pupil. Di pupil itu di mana sinar masuk, pengaturannya oleh pupil ini. Kalau gelap dilebarkan pupilnya supaya masuk sinar banyak. Kalau terlalu terang ya menyempit. Kalau kita misalnya coba mau nusuk itu di depan mata, pupil itu langsung menyempit, ya, dia bereaksi. Gitu. Ya. Kemudian ini fungsinya sudah. Kemudian lensa, habis pupil lensa ya.
strukturnya tembung muka belakang. Jadi di sudutnya ini diatur, dipegang oleh suatu otot sehingga dia kalau dia akan membaca gitu jarak 20 cm dia akan tembung. Kalau dia jarak 6 meter itu akan lebih tipis gitu. Misalnya pengaturan kalau dia melihat sinar-sinar yang sejajar ataupun harus dibelokkan sehingga bayangan itu tepat di retina. Nah, itu lensa. Semua itu diatur oleh lensa. Jadi kalau Anda minus, maka sinar-sinar yang kita lihat itu kalau misalnya sinar sejajar, maka akan direfraksi ke retina kalau normal. Tapi sinar yang sejajar kalau dia miop direfraksikan, maka bayangan tadi ada di belakang retina. Nah, untuk supaya pas di retina sehingga kita lihat jelas, maka harus dipakai kaca minus. Nah, itu terapi daripada pengobatan karena gangguan refraksi ini banyak sekali dengan adanya HP, komputer tuh banyak sekali adik-adiknya yang pakai kacamata, ya kacamata minus. Itu konsepnya begitu. Jadi kalau gangguan ada di lensa, maka obatnya atau terapinya adalah suatu lensa juga, ya tergantung daripada berat tidaknya dioptri yang dipakai. Jadi ada teman lain nanti saya jelaskan mengenai bagaimana diagnosa Anda ini harus pakai kacamata apa. Maka harus dilihat ketajaman penglihatan atau yang disebut visus. Itu nanti habis ini kita jelasin mengenai visus. Kita mengenai anatominya dulu ya. Jadi habis itu retina. Retina itu lapisan yang menerima cahaya sehingga bayangannya terbalik, ya. Bayangan di retina terbalik. Nanti bayangan ini dihantarkan lagi ke pusat, lagi dibalik. Jadi Anda enggak pusing gimana cara baliknya. Yang begitu kita lihat di retina terbalik, maka di pusat kita sudah lihat bayangan sudah normal. Apa yang kita lihat ya? Apa itu? Pagi. Ini. Oh, sudah tidak di Pak Lodro. Nggih. Makasih nggih. Nggih. Nggih, makasih. Nggih. Adik dari fakultas. Ya, retina itu tempat menerima bayangan tapi terbalik. Jadi kalau soal bagaimana bayangan di retina terbalik. Apa fungsi retina? Untuk menangkap atau mendeteksi bayangan. Apakah kalau pertama Anda, oh ini mobil merah, nanti ketemu lagi merah, oh ini mobil merah. Nah itu. Jadi semua yang ditangkap dengan mata disimpan di otak namanya lobus occipital. Ya, semua disimpan. Apapun. Jadi kayak otak kita itu kayak komputer direkam gitu, semua direkam. Nanti begitu balik ketemu yang kita lihat, dia akan dirangsang lagi balik itu apa, diagnosanya apa. Habis retina ada namanya saraf optikus. Ya. Saraf optikus merupakan kumpulan pembuluh saraf yang fungsinya membawa pesan visual tadi ya ke otak. Jadi kalau pendengaran sarafnya nomor 8, kalau ini nomor 2. Kemudian setelah ujung saraf optikus kita bertemu dengan humor aqueous. Jadi cairan bening yang mengalir antara lensa dan kamera dan mengisi segmen anterior mata. Ini humor aqueous. Setelah lensa namanya humor vitreous ya. Jadi setelah lensa setelah retina, setelah lensa namanya humor aqueous. Kalau di belakangnya humor vitreous.
setelah humor vitreous itu dihubungkan umur aqueous, umur vitreous. Kalau misalnya kita sakit ini tekanan mata meningkat ya, karena ada pembentuan di sudut mata antara lensa itu akan terjadi peningkatan tensi dari humor vitreous yang disebut glaukoma ya, itu penyakitnya. Tuh, pelindung tersebut sudah, kelopak mata sudah saya jelaskan waktu aksesoris ya. Nah, ini muskulus-muskulusnya ini Anda bisa baca sendiri ya. Ada muskulus yang untuk menggerakkan mata ke sudut namanya oblik inferior, oblik superior. Yang menggerakkan mata ke girang ke kiri, misalnya waktu menari itu rectus inferior, ada rectus lateral. Ya, Gong. Oh, nggih. Ya, nanti saya minta Agung ini. Saya minta prodinya. Nggih. Oh, nggih. Saya minta. Oh. Saya masih kasih kuliah nih sebentar nih. Lagi. Nggih. Nggih sebentar nggih kasih kuliah niki nggih. Nggih. Makasih, Gong. Nggih. Ya, itu untuk otot-ototnya. Ini sudah tadi palpebrae, levator, palpebrae itu anatominya. Nanti Anda dapat anatomi lagi. Jadi kalau fisiologi yang penting adalah fungsinya tadi, fungsi lensa, fungsi ini ya. Untuk anatominya nanti Anda bisa belajar sendiri atau dari anatomi. Jadi anatomi juga yang penting di sini bahwa mata untuk melihat di retina terbalik, di pusat nanti terbalik lagi. Ini 3 lapisan itu semua masih anatomi ya. Jadi 3 lapisan tadi, choroid, ciliary body, iris tadi itu yang memegang lensa. Jadi iris itu yang berwarna ya. Kemudian sekarang mengenai jalannya sinar. Jalannya sinar, pigmen tadi sudah ya, jadi tergantung ras, nanti pigmennya ini bisa coklat, bisa hitam. Sekarang jalannya sinar. Nah ini semua iris, karena ini penting, dia akan mengatur. Ini namanya kontriksi pupilnya. Ini apa namanya? Anterior pupil. Ini kalau kita lihat gelap ya. Ini irisnya ya. Dan ini lagi bahwa iris ini akan dilatasi kalau saraf simpatis yang mengontrol. Kalau irisnya kontraksi, yang mengontrol saraf parasimpatis. Itu yang penting ya. Jadi bagaimana kalau saraf simpatis dirangsang maka dia akan dilatasi. Jadi kalau lihat gelap dia akan simpatis. Kalau lihat terang dia akan kontraksi ya, parasimpatis. Itu juga yang penting ya, karena itu tidak kita sadari. Ini masih mengenai, jadi makanan semua karena bening maka yang memberi makanan cairan ini ya, memberi organ-organ ini bukan pembuluh darahnya tapi cairannya memberi makanan ini ya.
Ini humor peteris itu sudah tadi saya jelaskan. Jadi cairan yang ada di bola mata yang memberikan bentuk bola mata. Humor peteris. Kalau di mukanya lensa namanya humor aqueous. Humor aqueous di muka lensa dan di belakang lensa. Ya. Nanti yang produksi apa enggak usah Anda tahu. Sekarang sinar ya. Sinar dari suatu benda yang kita lihat. Jadi ini misalnya sinar bentuknya gini, sinar ini di lensa, direfraksi, jadi bayangannya di sini, di retina terbalik ya. Nanti di otak dia akan begini bayangannya di otak ya. Ini sinar-sinar yang lain ya. Nah, tadi dua aja. Tadi dari bagian dari benda itu juga ada sinar-sinar masuk dan bayangannya terbalik. Jadi namanya refraksi. Jadi seperti ilmu alam itu. Jadi lensa ini ya membelokkan sinar ya. Belokkan sinar. Nah, ini tadi bayangannya ini dibalik lagi. Jadi normal lagi ya. Ini jalannya sinar. Jadi jalannya sinar itu kalau yang dekat hidung namanya medial, itu di seberang, di cross, namanya kiasma optikum. Tapi kalau yang di lateral dia akan sejajar. Jadi sinar samping yang lateral ini akan sejajar. Jadi yang kiri juga otak kiri. Tapi kalau yang di medial ini yang bagian mata kiri di otak kanan, bagian mata kanan otak kiri. Itu istimewanya lagi mengenai persarafan daripada mata. Ya, itu lagi persarapannya. Jadi yang medial dia akan cross, dibeloknya di hipotalamus. Nanti yang sejajar dia akan lurus, yang kiri mata kiri kiri, mata kanan kanan. Tapi yang di medial yang dekat hidung itu akan di cross, yang mata kiri sarafnya otak kanan, yang mata kanan sarafnya otak kiri. Itu beberapa yang penting. Ya. Jadi ini. Jadi pusatnya ada di lobus occipital, ya, lateral, yang medial cross. Jadi namanya foto. Ini jalannya sinar dari kornea, aqueous humor, lensa, vitreous humor, fotoreseptor retina ke saraf, ya, saraf optikus, kemudian ke kiasma, ke trek, ke talamus dan ke visual. Di sini di asosiasi itu bayangan apa? Jalannya sinar. Ini lagi jalannya sinar, ya. Ini juga masih lapisan-lapisan di retina, tapi ini semua banyak dari anatominya. Jadi untuk fungsinya itu aja yang penting deh, ya, ini lapisan-lapisan sel-selnya tadi di retina. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada sel kerucut, ada sel batang-batang. Lalu rod itu batang-batang, kalau sel kerucut itu sel kerucut, dan rod dan kun. Di kun itu untuk lihat malam, rod itu untuk melihatan siang. Itu fisiologinya. Ya. Masih jalannya sinar sarafnya. Nah, ini yang disebut autoptic Snellen. Jadi ini kalau Anda pernah mau dites ketajaman penglihatan. Jadi kalau Anda cuma bisa lihat ini mata kiri atau mata kanan, ini nanti ketajaman penglihatannya 6/60. Artinya orang normal bisa lihat 6
60 meter, Anda yang sakit tadi cuma bisa lihat 6 meter. Karena kita diperiksa dalam jarak 6 meter. Kemudian untuk tes itu berarti Anda 6/6. Maka dikoreksi dengan kacamata min berapa? Min 3, min 4 tergantung daripada pemeriksaan nanti. Jadi kalau Anda periksa sekarang sudah modern, melihat dengan alat itu langsung min 2 ya, untuk cari 6/6. Jadi normalnya ini. Jadi ini normal 6/6. Jadi Anda kalau dites 6 meter ini semua bisa baca. Ya, kalau enggak bisa Anda tergantung nanti ini berapa. Ini 6/40, 6/30 dan sebagainya. Itu artinya apa? D kecil per D besar itu rumusnya Visus. D kecil artinya jarak dari objektif dengan pasien atau yang dites. D besar artinya orang normal bisa baca ini dengan normal. Bisa baca ini. Orang normal biasa 60. D yang sakit bisa baca cuma 6 meter. Jadi semua ini bisa dibaca orang sakit. Kalau orang normal bisa saja semua. Ya. Nah, ini rumusnya. D besar per D kecil. D kecil jarak obtrusion dengan orang, D besar jarak orang normal bisa lihat tanpa akomodasi. Jadi normalnya 6/6. Jangan dibulatkan satu ya. Jadi miop misalnya 6/12. Jadi orang Anda bisa baca 6 meter, orang normal bisa baca 12. Jadi ketajaman mata Anda 6/12. Itu contohnya. Ya. Ini mata contoh penyakit lain ya, katarak, miopi, presbiop. Katarak itu yang orang tua itu yang putih lensanya, miopi min, presbiop positif, orang normal umur 40 positif 1, 50 positif 2. Glukom yang tekanan meningkat, astigmatis yang silinder ya, akromatopi, hipermetrop, ini sama dengan presbiop ya, plus ini ya. Ektalopi misalnya rabun malam. Habis, mungkin ada pertanyaan, Dik. Maaf ya. Diganggu. Izin bertanya, dokter. Nggih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna, NPM 58. Izin bertanya, saya pernah melihat kasus di media sosial, ada seorang memiliki keluhan mata, yaitu ada bayangan cacing atau pita mengambang pada mata. Apakah hal tersebut wajar, dokter? Ya, enggak. Saya juga gitu. Jadi waktu metabolisme di dalam tubuh kita itu semua kan diabsorpsi di humor aqueous, di humor vitreous untuk memberi makanan organ-organ di mata itu semua dari cairan itu karena nggak ada pembuluh darah di sana kecuali di retina itu ada kapiler-kapiler. Jadi makanan kita misalnya banyak lemak nanti jadi apa hasilnya itu metabolisme itu hasilnya ada di cairan itu. Misalnya banyak lemak, lensanya lama-lama butek. Nah, lensa butek itu kita bisa lihat kalau kita tutup mata di lensa itu kan bening. Karena bening kan bisa lihat. Tapi kalau Anda sudah tua kayak saya ini dilihat ada garis, ada bintik, ada seperti benang sedikit putih gitu. Nah, itu hasil-hasil metabolisme. Ya, itu nanti lama-kelamaan akan jadi katarak itu. Nanti lama-lama putih semua lensanya. Sekarang belum kelihatan karena baru di cairan lensa. Di cairan lensa itu ada cairannya juga. Itu yang dilihat. Yang dilihat orang itu. Mesti orang itu mesti tua. Jarang yang katarak itu muda. Ya. Umur berapa itu? Nggak tahu. Kurang tahu, dokter. Biasanya gitu. Jadi itu hasil kimia metabolisme yang ada di cairan mata itu. Jadi mata itu isinya cairan juga, deh. Tapi semua bening. Jadi lama-lama dia akan katarak. Biasanya gitu. Ada lagi? Sudah puas sih? Mungkin sudah puas. Terima kasih, dokter. Oke.
Izin bertanya, dokter. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hilda Edria Demina, NPM 52. Tadi kalau nggak salah kata dokter, di anak muda itu jarang terjadinya katarak. Nah, kalau misalkan ada anak remaja yang mengalami katarak itu biasanya disebabkan oleh apa ya, dokter? Terima kasih. Ada penyakit metabolisme pasti. Kan penyebabnya itu lensa mata yang kurang itu kan karena metabolisme makanan. Hasil-hasil metabolisme makanan. Jadi kita tua biasanya pencernaan, metabolismenya sudah mulai menurun sehingga ada zat-zat kimia, saya lupa namanya apa yang di mata itu, sehingga burek gitu. Jadi kayak kayak kaca itu enggak bening, sudah burek. Kalau ada biasanya anak-anak muda itu gangguan daripada kongenital ada. Jadi umur berapa tahun dia sudah katarak karena dia gangguan kongenital, gangguan dari lahir. Ada. Cukup puas, moga-moga puas. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Jadi kita nanti pertanyaannya yang konsep-konsep aja ya. Saya enggak nanya jelimet kayak orang kedokteran gitu, enggak. Jadi konsep aja misalnya. Kenapa di retina terbalik? Kenapa di pusat dibalikkan lagi? Ya, nah itu apa namanya di pusat gitu aja. Ya, apa yang untuk malam kun, untuk siang kerut. Untuk kita ngantuk tidak itu melanopsin ada. Jadi kalau kita bekerja malam tuh melanopsin itu yang menangkap sinar matahari sehingga di hipotalamus itu disekresi hormon. Kalau malam tidak ada matahari disekresi hormon melatonin sehingga kita ngantuk tidur. Itu hubungan dengan sinar mata. Mungkin ada lagi. Siapa? Ketua Komang? Di Komang enggak tanya. Dari saya belum ada, dokter. Sudah jelas. Gimana kalau sudah enggak ada kita tutup? Izin bertanya, dokter. Nah, silakan. Mumpung ada Maaf waktu. sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera karena sinyalnya kurang bagus, dokter. Saya izin bertanya, waktu ini teman saya keluar, terus di dalam matanya itu ada kemasukan kotoran gitu, tapi dia tiba-tiba kayak muncul gelembung, terus di dalam gelembungnya itu berair. Tapi sementara saya tidak pernah mengalami seperti itu walaupun ada kemasukan kotoran di dalam mata, dokter. Itu kenapa ya? Itu reaksi daripada mukosa mata. Jadi selanjutnya kornea itu ada mukosa matanya itu bereaksi terhadap kotoran itu. Reaksi tubuh. Mungkin terlalu banyak dikucek itu, Dik. Ada pembekaan. Jangan dikucek-kucek, mesti kalau keras bisa ada perdarahan di mata, bisa ada gelembung gitu. Jadi cepat dikasih antibiotika atau ke dokter mata karena kita matanya enggak ada yang jual nih matanya. Satu. Ya. Hati-hati harus pakai kaca. Kalau sore itu biasanya hewan-hewan itu yang masuk mata. Itu namanya injury mata atau trauma di mata. Ya. Mesti dikucek itu, terjadi reaksi itu, reaksi radang. Ada lagi? Terima kasih, dokter. Sama-sama.
Saya kira sudah tidak ada, Dek. Nanti kalau ketemu lagi ya, dicatat ya, tanyain saya ya. Bagaimana, Dek Komang? Sudah tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada, dokter. Bisa kita akhiri, Dek Komang? Bisa, dokter. Ya, selamat pagi, selamat belajar. Saya kebetulan di rumah ini mau ke kampus, ditelepon-telepon suruh ke kampus. Terima kasih, dokter. Selamat siang, dokter.